Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi ibn abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar. Kenapa? Karena belajar atau menuntut ilmu hukumnya wajib, baik bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Ya, selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih bersatu dengan raga, maka kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu tidak ada kata terlambat, dan menuntut ilmu tidak ada kata selesai. Yuk, sebelum kita memulai materi Quran surat Al-Ikhlas, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah cerdaskan otak kita, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah jadikan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat bisa mengantarkan kedua orang kita memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atin rabbighfir lana wa liwalidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak sekalian, kita akan membahas tentang Quran surat Al-Ikhlas. Siapa yang tahu apa arti Al-Ikhlas? Ya, Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Ya. Apa bunyi ayat pertama surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Baik, Bapak yakin anak-anakku semua sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas, karena ayat ini sering kita baca hampir setiap hari dan ayatnya pun pendek-pendek. Yuk, kita mulai. Nah, teks surat Al-Ikhlas ya. Sebelum Bapak baca, di setiap akhir ayat surat Al-Ikhlas itu huruf dal selalu bertinta merah. Ya, kenapa? Karena hukum membacanya dari qalqalah. Qalqalah, ya. Yuk, Bapak contohkan cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini ada hukum walam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya bukan walam yakun lahu, tapi walam yakul lahu. Ya, nun mati ketemu lam, idgham bila gunnah. Ya, kemudian kufuwan. Nah, karena ini jelas tanwin bertemu dengan alif, tanwinnya dibaca jelas karena hukumnya adalah idhar. Perhatikan cara membacanya ya.
Bapak ulangi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, begitu cara membacanya ya. Insyaallah anak-anakku sekalian bisa semua, dan bukan hanya bisa, insyaallah anak-anakku semua hafal. Amin ya rabbal alamin. Apa sih artinya? Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Allah itu yang Maha Esa. Artinya Allah itu hanya satu. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Lam yalid, Allah itu tidak beranak. Artinya Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah itu juga tidak diperanakan. Artinya Allah pun tidak punya bapak, tidak punya anak, dan tidak punya orang tua. Tidak punya anak dan juga tidak punya ayah dan ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sama, apalagi bisa mengalahkan Allah. Ya. Itulah terjemah dari Quran surat Al-Ikhlas. Apa sih pesan yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas? 1, ya, Allah itu Maha Esa. Tuhan itu satu, satu-satunya Tuhan, ya, baik Tuhan umat Islam maupun Tuhan umat-umat agama lainnya, itu hanya satu, yaitu Allah. Ya. Ingat, Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya ayah ibu. Kemudian Allah tempat kita meminta pertolongan. Artinya yang suka memberikan pertolongan yang paling baik, yang terbaik, dan pasti menolong kita hanya satu, yaitu Allah. Sedangkan selain Allah seperti manusia, teman kita, ya, kawan kita, itu ketika kita mintakan bantuan, terkadang mereka enggan, malas, bahkan tidak mau menolong kita. Tapi kalau Allah pasti akan menolong kita jika kita meminta bantuannya. Ya. Dan Allah tidak ada yang bisa menyamainya. Jadi ya, kalau dikatakan Allah itu 2, Tuhan itu 2, atau Tuhan itu 3, itu tidak mungkin, ya. Karena satu-satunya Tuhan yaitu hanya Allah. Allah tidak ada yang bisa menyamainya, dan Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, itu pesan dari Quran surat Al-Ikhlas. Nah, apa hikmah? Ya. Hikmah dari mempelajari surat Al-Ikhlas. 1, kita bisa memiliki sikap percaya diri, ya.
Apa itu sikap percaya diri? Percaya akan kemampuan yang dimiliki, ya. Lawannya adalah sombong atau angkuh. Apa ciri orang yang sombong atau angkuh? Suka merendahkan, suka mengecilkan, suka menyepelekan orang lain. Itu namanya sombong, ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari surat Al-Ikhlas, kita harus pandai mensyukuri karunia pemberian Allah. Contoh, ya, mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Ada yang memberi kita makanan, kita ucapkan terima kasih. Ada yang memberi kita minuman, kita ucapkan terima kasih. Ketika kita jatuh, ada yang nolong kita, kita ucapkan terima kasih. Kepada ayah ibu kita yang sudah membiayai kita, ya, baik itu makan, pakaian, sekolah, kita pun harus mengucapkan terima kasih. Itu salah satu tanda, ya, orang yang suka mensyukuri karunia Allah. Dan yang ketiga, rajin. Apa itu rajin? Menggunakan waktu untuk kegiatan yang positif, ya. Contoh, rajin membaca, rajin menulis, rajin membantu orang tua, ya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, meringankan tugas orang tua, membantu adik, ya, membantu kakak. Itu artinya rajin, ya. Rajin bukan hanya pada saat belajar, tapi pun rajin untuk menolong, rajin untuk berbuat kebaikan. Itu adalah di antara hikmah dari mempelajari Quran surat Al-Ikhlas. Nah, anak sekalian, demikian, ya, materi pendidikan agama Islam hari ini tentang surat Al-Ikhlas, ya. Semoga walaupun sedikit anak-anakku mudah untuk memahaminya, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ulangi lagi, ya, bagaimana cara membaca Quran surat Al-Ikhlas. Tolong disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Gitu cara membacanya. Baik anakku sekalian, yuk, nah, kita tutup pertemuan kali ini, ya. Sebelum ditutup, Bapak akan memberikan tugas, ya. Yang pertama, tugasnya adalah membuat rekaman, ya, membaca Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua, ya, kalian membaca surat Al-Ikhlas lalu direkam, ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 23 dan 24, bagian A dan B saja, ya. Bagian A dan B-nya saja. Kemudian tugas boleh dikerjakan di buku paket atau di buku tulis. Hasilnya dipoto dan dikirim ke kolom GCR, kolom tugas, ya, dikirim ke GCR kolom tugas. Pengumpulan tugas paling lambat hari Sabtu tanggal 21 Agustus, ya, 21 Agustus 2021 pukul 12 siang, ya. Jadi ada Quran angka satunya nih, ya. Pengumpulan tugas paling lambat hari Sabtu, ya, 21 Agustus 2021 pukul 12 siang. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi Pak Ip pada hari ini, ya.
Kita akhiri pertemuan kali ini ya dengan terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat kedua tangan kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.